Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, ulubis ketul baris, salam SDGs desa. Selamat pagi, salam luar biasa ini teman-teman pendamping desa yang mulia. Kemarin selesai halal bihalal dengan Gus Menteri, sepertinya mendapatkan energi yang luar biasa ini, menambah semangat untuk semakin melaksanakan tugas dengan dengan energi-energi baru. Pagi ini kita diberikan tema atau topik trik penyelesaian pendataan SDGs Nagari, Kutorajo, dan Langguang, Kecamatan Rau Utara. Pelajaran geografi saya tidak terlalu bagus, jadi saya tidak tahu persis ini wilayahnya sebelah mana, tapi kalau nggak salah ini di wilayahnya Mbak Feti. Jadi mungkin sambil menunggu Gus Ivan ini, saya lihat belum bergabung. Silakan Mbak Feti diberikan pengantar dulu nih, cerita tentang dua nagari atau dua desa ini. Silakan Mbak Feti. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TV Desa, Pak Wali Nagari, kemudian Bapak Wakil Bupati Pasaman yang berkenan hadir pagi ini. Nagari yang dua ini adalah nagari paling ujung di Pasaman, Nagari Langguang dan Kutorajo. Nagari ini Pak Wali Kutorajo itu sudah 2 periode Gus. Kemudian beliau bertahan masih ada 1 periode lagi karena undang-undang desa jadi 3 periode. Dekat dengan masyarakat dan belum pernah ada temuan ketika audit Gus. Mantap. Sampai itu wali nagari terbaik. Kemudian hari Senin juga terpilih sebagai yang ikut nagari lomba tingkat Kabupaten Pasaman. Nagari terbaik atau desa terbaik. Nah, kemudian kalau wali nagari Langguang itu wali nagari muda, juga muda baru terpilih tahun ini. Juga di tangan beliau sudah mulai berkembang nagarinya, di tangan dingin beliau Pak, nanti mereka akan berbagi ilmu juga. Nah, di nagari yang dua ini awalnya tidak masuk dalam prediksi cepat untuk penyelesaian pendataan SDGs kita, Gus.
Namun ketika saya amati yang awalnya Nagari Lubuk Layang itu progresnya sudah tinggi ketika di bulan April, kemudian mandek. Ketika saya cek nagari ke-37 nagari yang ada di Pasaman, ternyata nagari Kotorajo dan Langong ini progresnya sangat cepat, sehingga sebelum Lebaran kemarin kita di Kotorajo melaksanakan musdes atau musyawarah nagari penetapan closing data SDGs, dan alhamdulillah berita acaranya sudah keluar. Sedangkan untuk untuk Lamuang itu sebenarnya sudah selesai 1 minggu yang lalu, cuma karena Lebaran dan direncanakan kemarin kita closing di musyawarah nagari, cuma karena dashboard lagi maintenance sampai hari Jumat, sehingga ini tertunda. Begitu Gus Ivan, Gus Otto disampaikan oleh Pak. Terima kasih, luar biasa ini. Wali Nagari. Kalau di kampung saya namanya Pak Lurah, Pak Kades. Ini udah bergabung Gus Ivan di forum kita ini, karena forum ini acara ruangnya Gus Ivan. Saya ini hanya pengantar pembantu saja untuk kita berdiskusi. Mungkin Gus Ivan bisa memberikan informasi tentang dua nagari ini seperti apa, sehingga kemudian Gus Ivan memberikan ruang untuk wali nagari berbicara di forum kita ini. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Terima kasih Bu Feti. Karena nggak enak kalau kita bilang Nyai Feti, pasangannya Gusnya. Terima kasih kepada Bapak Wali Nagari. Ya. Jadi gini, Gus Koco, kemarin pada waktu halal bihalal, ya, ini setelah Bu Feti menyampaikan kondisi Pasaman, kemudian Gus Menteri menyampaikan, Bu Feti meminta Gus Menteri supaya datang pada waktu musdes khusus tentang penetapan data SDG Desa 2021. Kemudian Gus Menteri menyampaikan, oke, kita ke sana pas musdesus gitu. Dan setelah acara ya di ruangan Gus Menteri itu, beliau menyampaikan lagi hari Sabtu itu beliau hadir di 2 musdesus di Kecamatan Gareng, di Desa Pulosari dan Bakel yang pernah masuk ke TV Desa juga, ya. Kemudian menyerahkan sertifikat sudah selesai, ya. Nah, setelah itu beliau menyampaikan kita perlu juga ke luar. Kalau melihat tadi yang bisa kita lihat musdesusnya itu Pasaman, makanya Gus Menteri akan ke Pasaman itu rencananya untuk ikut musdesus. Mungkin di sana namanya musnasus ya, musyawarah nagari khusus gitu. Musyawarah nagari ya. Ya. Jadi nah itu jadi menarik untuk melihat bagaimana kondisi nagari di sana dalam kerangka penetapan data SDGs Desa 2021. Gitu. Halo. Kalau kami laporkan memang di pagi hari ini kita masih menutup dashboard sebentar Gus Koco supaya masuk banyak gitu. Dan memang kalau di hari kemarin itu 33 ini sudah 34 lebih nih, sudah hampir 35 juta. Jadi naik sih ya, cuman naiknya sekitar 500.000 lebih gitu. Jadi hampir 2 juta per hari sekarang gitu. Oh, tapi itu biasa. Ya itu masih kurang juga itu Gus Koco, karena 2 juta per hari untuk yang warga ya, sekitar 700 ribuan yang keluarga, jadi sekitar semuanya hampir 3 jutaan sehari.
Tapi kan ini mesinnya mesin diesel, jadi makin lama makin panas, makin kencang. Ya, diesel kan justru kuatnya di tanjakan ini. Ya, jadi apa namanya, desa-desa yang kemarin Gus Menteri menyampaikan benar memang masih ada masalah, berbagai masalah, baik itu kemarin Bu Nuzuli menyampaikan ada masalah, belum pernah ada pelatihan ya, sehingga memang berlatih sendiri gitu. Kemudian ada masalah teknis ya, yang istilah Gus Menteri yaitu kadang jengkelin tapi kadang ngantenin juga ya. Dan saya percaya sesuai pengalaman selama ini, nanti 6 bulan lagi itu loh malah kangen dengan kondisi-kondisi sekarang. Nah, kemudian disampaikan bahwa menarik adalah bahwa di tengah masalah itu tetap ada yang selesai, ya. Tetap ada yang sudah selesai, tetap ada yang sudah pendataan beres, dan tetap saja ada yang langsung menggunakan. Gitu, Gus Koco. Jadi 2 nagari ini sebagai kutip persiapan gitu, antara lain. Kalau Gus Menteri nanti siap-siap untuk ke nagari yang lain. Begitu, Gus Koco, Bu Feti, Bapak Wali Nagari. Oke, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Pak Wakil Bupati. Mohon izin ini kita memberikan kesempatan dulu berbicara teman-teman dari Wali Nagari. Nanti selesai itu Pak Wakil bisa memberikan pandangan-pandangannya, karena ini sesuatu yang baru dengan data SDGs desa, dan ini memang luar biasa menurut saya. Ternyata teman-teman pendamping, teman-teman kepala desa, wali nagari ini cukup antusias, dan menurut saya mereka ternyata teman-teman pembelajar sejati. Artinya belum ada tutorialnya pun tetap bisa berjalan, belum ada bintek pun ternyata juga bisa berjalan, walaupun beberapa memang masih mengikuti alur birokrasi, sehingga ketika ini belum diputuskan, belum ada anggaran dan seterusnya, belum berani memulai. Tapi ada juga di beberapa desa yang belum ada pengalokasian dan seterusnya, tapi sudah berani memulai karena memang melihat bahwa ini akan bermanfaat untuk desa. Seperti yang disampaikan Gus Menteri, data berbasis SDGs ini adalah dari desa, oleh desa, dan milik desa. Ini yang luar biasa, yang perlu kita apresiasi. Bahkan nanti Pak Wakil Bupati kalau butuh data desa itu yang punya hak untuk membagi ya Wali Nagari. Jadi Supra Desa tidak bisa langsung mengakses ini. Ini gagasan luar biasa dari Gus Menteri, memberikan otoritas penuh, memberikan penghargaan terhadap desa menjadi satu entitas yang luar biasa. Kita akan dengar dari Wali Nagari tentang bagaimana trik, bagaimana kemudian kepikiran untuk kemudian ini harus disegerakan, ini harus dikerjakan, karena dengan pertimbangan apa sebenarnya ini dilakukan. Kita dari Pak Muhammad Ilbar dulu kayaknya, yang dari tadi udah senyum-senyum aja ini. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih, Pak. Ini suasana masih gelap ini, Pak. Masih gelap jam berapa di sana? Gelap. Kita masih dikelilingi hutan ini. Gitu. Wah, mantap. Ya, dingin berarti ya? Jadi, ya oke. Kemarin itu Pak, waktu pendataan itu sebelumnya itu memang ada sih pelatihan itu. Ada pelatihan bimbingan langsung dari tim kabupaten itu yang Bu Peti tadi itu Pak. Yang Bu Peti itu yang selalu mendampingi itu anggota kita. Jadi sebelumnya tidak secara teknis tidak begitu sih diajarkan untuk mendata itu sebagaimana. Tapi kita kembali kepada masa-masa yang telah lewat seperti kita ketahui. Untuk pendataan para penduduk ini kan tidak akurat, Pak. Tidak akurat. Jadi ada
terbesit di dalam hati kita bagaimana seharusnya kita itu memberikan informasi tentang penduduk, data-data penduduk itu supaya akurat gitu. Jadi kita mengambil inisiatif seperti itu aja Pak, tidak ada secara teknis untuk mengajarkan bagaimana mendata itu secara cepat. Jadi gini Pak, sebenarnya kita melibatkan semua unsur dan lembaga-lembaga yang ada di negara dalam pendataan ini. Bekerja sama dengan kader-kader kesehatan, PKK, guru PAUD, untuk acuan data ini. Jadi tidak terlepas dari bantuan teman-teman semua. Tim-tim nagari, teman-teman yang ada di perangkat-perangkat nagari itu tidak terlepas dari kawan-kawan semua, dan tetap didampingi oleh pendamping-pendamping yang ada di nagari, pendamping yang ada di kecamatan, terus tidak terlepas dari didampingi langsung oleh Bu Peti sendiri. Juga dari Pemda Pasaman, Pak. Pendataan ini dilatih pada akhir April secara klaster, kemudian dirapatkan oleh tim Pokja untuk menentukan hari apa mulai dan kapan target selesainya. Alhamdulillah kita sebelum target, kita telah menyelesaikan terlebih dahulu. Sebenarnya untuk Nagari Langung ini sebelum Lebaran itu Pak kita sudah menyelesaikan. Namun dengan suasana Lebaran banyak hambatan-hambatan gitu, tidak bisa kita melaporkan secara itu Pak. Selanjutnya ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak, saya ucapkan kepada Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami, yaitu Nagari Langung. Ini suatu kebanggaan bagi diri kami Pak. Kami baru menjabat lebih kurang 9 bulan. Sebelumnya kami itu tinggal di Jakarta Pak. Tinggal di Jakarta, lantaran corona saya pulang kampung. Agendanya pulang kampung, bukan mudik ya. Kalau mudik pasti harus balik ke Jakarta. Kalau ini pulang kampung udah nggak balik ke Jakarta lagi ya. Iya, kita akan mengurus kampung dulu, mengurus daerah kita dulu. Ya Pak. Jadi Insya Allah kedepannya kita apapun itu nanti ada program-program kegiatan-kegiatan dari Kemendes nantinya kita akan jalankan sesuai apa yang diharapkan dari Bapak Menteri nantinya. Mungkin untuk laporan dari kami Pak, kami cukupkan sekian. Insya Allah, alhamdulillah, kedepannya kami akan lebih solid lagi Pak untuk membangun Nagari Langung, yaitu yang ada di Rautara Kabupaten Pasaman. Ini tidak terlepas dari arahan dari Bapak Bupati Pasaman Pak, Bapak Wakil Bupati, Bapak Beni Utama, Bapak Sabar AS Pak. Alhamdulillah sudah tampil ini Bapak Sabar AS. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, juga Ibu Peti yang tadi Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tangkap adalah ketika kemudian ada kesadaran kepala desa bahwa butuh data yang valid. Kemudian ketika ada program ini, ini kesempatan ini untuk mendapatkan data yang valid tentang warganya. Kira-kira kayak gitu ya, Pak Wali Nagari ya. Oke, kita beralih ke Wali Nagari Pak Irfan. Pak Irfan silakan di unmute. Oke, terima kasih. Pak Irfan. Ini yang sudah 2 periode ya, nunggu 3 periode ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau ada satu Zoom yang lain agak jauh atau di off-kan dulu Pak. Silakan. Audionya? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Salam ya. Selamat pagi semua Pak Gus. Ini mungkin saya klarifikasi dulu Gus. Mungkin tadi pernyataan Bu Peti saya periode kedua, ini periode terakhir nih Gus. Nggak bisa lagi itu periode besoknya. Periode yang ketiga? 3, nggak bisa lagi Gus. Berarti termasuk yang mendapatkan berkah undang-undang desa ya
Dari 2 kali bisa 3 kali ya. Luar biasa, luar biasa. Perubahan 4 periode Gus ya. Wah, ini bisa. Kalau waktu itu ikut usulan saya malah nggak ada pembatasan. Iya. Jadi pembatasannya umur aja. Oke, monggo lanjut. Ini gimana ini ceritanya kemudian merespon dari apa yang menjadi program dari Kementerian Desa tentang pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Kemudian Pak Irfan kemudian terpikir untuk mendukung dan kemudian termasuk yang cepat dalam proses. Terima kasih. Di sini pertama sekali mungkin Gus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah mendukung dari percepatan pendataan kami ini Gus. Terutama dari pihak pemerintah Kabupaten Pasaman, Bapak Bupati, Wakil Bupati Pasaman, Kepala Dinas DPM, Ibu PA, PSD, Bu Peti, pendamping desa, pendamping lokal desa, beserta seluruh unsur yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Gus. Memang kami menyadari bahwasannya dalam rangka untuk menentukan kebijakan suatu pemerintah daerah, apakah mungkin sampai ke negari, memang yang paling diutamakan itulah merupakan data yang valid. Oleh karena itulah kami dengan rekan-rekan yang ada, dengan Pokja yang ada, berusaha semaksimal mungkin sehingga kami dapat melaksanakan pendataan ini dengan sebaik-baiknya. Di sini salah satu trik yang kami laksanakan, Gus. Kami itu memang telah memiliki database KK jiwa, walaupun mungkin data itu belum sempurna. Karena kenapa kami katakan belum sempurna? Karena waktu kami pendataan kemarin, Gus, data base KK kami itu kan disandingkan dengan data yang ada di Disdukcapil, dan waktu pendataan dengan SDGs ini tentu agak berbeda, Gus. Kenapa kami bilang berbeda? Soalnya waktu pendataan itu kan kalau di SDGs ini kita mendata masyarakat yang berdomisili dan menetap di daerah ini, di negari ini. Sedangkan dengan data yang ada di KK, data yang di Dinas Dukcapil itu kadang-kadang masyarakat ada yang merantau, bahkan mungkin tidak ada di tempat pada waktu pendataan. Bahkan mungkin ada yang tidak mengurus surat dokumen pindah, sehingga data itu agak berubah sedikit. Walaupun mungkin kami telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Di samping itu salah satu trik yang kami laksanakan, Gus, ini adalah menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh tim dan pokja-pokja yang ada. Dan kami alhamdulillah di sini, Gus, melibatkan tenaga-tenaga yang kata orang sekarang ini tenaga-tenaga milenial. Tenaga-tenaga muda yang sangat antusias dengan kemampuan dan kemampuan untuk berteknologi, terutama masalah HP ini, Gus. Karena terus terang kalau pendataan kita ini kan pendataan yang menggunakan sistem informasi berbasis internet lah. Ya. Kalau kita untuk menggunakan masyarakat yang kurang melek informasi, tentu ini akan menimbulkan salah satu kendala bagi kami waktu pendataan. Itulah salah satu trik kami, Gus. Yang selanjutnya adalah kami merasa ini adalah merupakan salah satu langkah awal kami dalam rangka untuk menetapkan bahwasanya data itu harus valid. Sehingga mungkin ke depannya ini dapat sebagai acuan bagi kami, bagi pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka nanti untuk penetapan pembangunan di negari kami di Kota Rajo ini, guys. Walaupun mungkin di sini salah satu kami seperti itu, tetapi kami masih banyak sekali yang menjadi kendala, Gus, tantangan di lapangan. Terutama karena di kata Bu Peti tadi, Bu Tia kita, memang daerah kita ini termasuk daerah yang termasuk terpinggir, masih masuk negari ujung, Gus. Bahkan masih banyak, ada 3 lokasi jorong kami itu yang tidak terjangkau dengan jaringan internet ataupun HP. Tapi walaupun demikian, dengan semangat kebersamaan, Gus, ini kita tetap mendata dengan cara penyimpanan dulu di HP-nya, kemudian
Setelah itu baru dicari lokasi yang memiliki sinyal yang bagus, baru masukkan data, diinput terus untuk disinkronkan dengan kegiatan ini. Mungkin itu beberapa hal mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama Bapak Bupati Pasaman, Bapak Wakil Bupati Pasaman. Terima kasih Pak Wakil Bupati telah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan ini dapat sebagai acuan ataupun pedoman kita ke depan dalam rangka pembangunan negara kita ke depan, terutama di Kecamatan Rawa Utara ini. Mungkin itu, Gus, sementara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada nanti yang perlu kami sampaikan, kami sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasanya semangatnya wali-wali nagarinya Pasaman ini, Pak Wakil Bupati. Yang ujung aja bisa kemudian melakukan pendataan dengan cepat karena memang berangkat dari semangat. Yang mungkin menjadi tambahan catatan mungkin ini nanti Pak Wakil Bupati bisa mengkoordinasikan lebih lanjut. Ini memang dengan Dukcapil ini Pak Wabub. Jadi bagaimana sinergi Dukcapil dengan desa sehingga khususnya administrasi kependudukan, basis data administrasi kependudukan ini benar-benar valid. Dan bahkan saya dengar juga kalau dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini kan salah satu program andalannya adalah jemput bola. Jadi teman-teman dinas ini mendatangi desa-desa untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan. Kalau nagarinya sudah mempersiapkan data dari SDGs, maka otomatis ketahuan ini yang belum punya KK, belum pecah KK, belum punya NIK, dan seterusnya akan lebih memudahkan. Pak Wakil, monggo kita berikan kesempatan untuk mengapresiasi atau memberikan pandangan tentang program dari Kementerian Desa dan juga kinerja dari pelayanan paling ujung ini. Jadi karena kalau pelayanan paling ujungnya males-males ya Pak Bupati, Wakil Bupati juga akan dapat nama jelek juga. Nah, ketika yang di bawah ini luar biasa, ini akan sangat membantu supradesa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Sabar AS, Wakil Bupati Pasaman. Pasaman salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Tadi Nagari Languang dan Nagari Kotorajo ada di Kecamatan Rawa Utara yang langsung berbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, Langung dan Kotorajo ini ke depan tidak lagi di pinggir, tapi sudah mulai di tengah, karena akan connecting dengan Kabupaten Padang Lawas. Ada ruas jalan yang sekarang kita terobos, akses Pasaman dengan Kabupaten Padang Lawas, yang insya Allah itu setiap tahun ditanggarkan, sehingga nanti itu menjadi alternatif ruas jalan, akses yang sangat menguntungkan bagi warga dua daerah, baik Kabupaten Pasaman maupun Padang Lawas. Nah, karena itu penting apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman tentu mengapresiasi, sangat menghargai, kemudian mendukung, bahkan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama khusus Nagari Languang dan Kotorajo yang sudah melakukan prakarsa dan terobosan terhadap melakukan pendataan yang sudah bisa menuntaskan pendataan SDGs. Saya kira ini sebuah peran yang sungguh baik, apalagi dari 37 nagari di Kabupaten Pasaman, baru ada 2 nagari yang sudah menuntaskan pendataan SDGs desa ini. Karena itu sekali lagi tentu kita appreciate
kita menghargai setinggi-tingginya atas prakarsa dan kerja keras dari perangkat desa Languang dan Kotorajo, tentu dengan pendampingan dari Bu Feti selaku TA dan sekaligus juga pihak-pihak lain, ya dinas pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Nah ini saya kira perlu dicontoh oleh nagari-nagari lain dengan harapan tentu nagari yang 35 lagi belum melakukan pendataan, menuntaskan pendataan SDGs ini, kita harapkan segera sebelum tanggal 30 Mei sudah bisa juga melakukan pendataan. Nah, sehingga semua desa atau nagari di Kabupaten Pasaman sudah memiliki data yang valid. Nah, data yang valid ini dipentingkan, validasi data untuk menjadi basis pembangunan. Kita butuh arah pembangunan yang jelas, terukur, dan tentu terarah, berbasis data. Nah, hari ini juga kita Kabupaten Pasaman sungguh konsen terhadap bagaimana menghadirkan validasi data. Tentu kerjasama dengan Dukcapil, kemudian juga Dinas Sosial, Dinas, ya, ada apa, data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian juga tentu tidak kalah penting adalah dari jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Saya kira semua kita bersatu padu dalam rangka bagaimana menghadirkan data yang valid sebagai sebuah basis data kita untuk melakukan arah pembangunan ke depan secara berkelanjutan dan sehingga penanggulangan kemiskinan kita bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tepat sasaran dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Nagari Languang dan Nagari Kotorajo, sekali lagi ini sebuah kinerja yang baik dan terobosan yang sangat luar biasa, karenanya kita apresiasi sekali lagi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh motivasi bagi nagari-nagari yang lain. Kalau Nagari Langung sudah bisa, Kotorajo sudah bisa, kenapa yang lain tidak? Tentu juga bisa. Siap. Iya, Gus bilang tadi Nagari Languang dan Nagari Kotorajo ini nun di ujung sana, ya kan? Pak Wali Muhammad Ilbar sampaikan tadi ini masih gelap ini katanya, karena memang nagarinya masih asri, Pak. Oh, Gus, masih asri, potensinya banyak. Gitu juga Kotorajo ya, potensi ekonomi sungguh luar biasa dari sektor pertanian dalam arti luas, ya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan. Kalau itu saja kita bisa garap dengan maksimal, apalagi hulu hingga hilir, sungguh ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat, income-nya bisa naik. Maka intervensi dari pemerintah, khususnya program-program nagari ya, desa, saya kira ini sangat menguntungkan dan bisa mengangkat harkat, martabat, berubahnya kehidupan masyarakat kita ke depan. Nah, saya kira itu, apalagi wisata juga punya di sana. Mama Iwan, kemarin kita pertemuan ada apa, pengembangan budidaya madu ya, madu tak bersengat. Nah, ini sudah digalakkan. Ya. Mantap. Iya, para pemuda kita diberdayakan untuk melakukan usaha budidaya madu. Nah, apalagi sekarang Gus, ini kan lagi kita penanganan COVID. Nah, madu ini penting untuk menguatkan imun. Ya, insya Allah kita akan bisa bertahan dari apa namanya serangan COVID. Nah, begitu juga di Kotorajo, sungguh banyak potensinya budaya juga ya, religi dan seterusnya. Semua ini saya kira kita kembangkan ke depan, tentu dengan ketersediaan basis data yang akurat sebagai sebuah basis arah kebijakan pembangunan kita, serta pengembangan berbagai potensi lewat intervensi berbagai program kegiatan di nagari khususnya, sehingga lebih tajam, lebih maksimal, lebih mantap, lebih bermanfaat bagi masyarakat kita nagari yang bersangkutan. Saya kira gitu, Gus. Sekali lagi terima kasih buat seluruh pemerintahan Kementerian Desa ini yang sudah
memberikan atensi terhadap Kabupaten Pasaman. Pak Wabub, ini saya pengen dengar ini apa komentarnya. Ketika kemudian teman-teman nagari ini bergerak cepat, ini kan ibarat kata dalam tanda petik berkompetisi untuk berprestasi. Apakah juga sudah diagendakan juga nih oleh kabupaten, mungkin kan sumber pendapatan desa itu kan salah satunya juga bantuan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ini Mas Ilbar langsung senyum-senyum ini. Apakah kemudian akan ada nih apresiasi kepada mereka-mereka yang kemudian cepat dalam memberikan respon terhadap program, kemudian akan ada alokasi bantuan khusus nih dari kabupaten ke nagari-nagari yang bersangkutan. Dan yang kedua mungkin tadi sempat kita dengar juga dari wali nagari tadi, ada juga dari tempat-tempat yang blank area atau akses internetnya masih belum bisa blank spot. Ini apakah juga karena sekarang kita sudah masuk di era digital, apakah kemudian Pak Wabub atau Pak Bupati juga sudah ada agenda nih untuk kemudian setidaknya kalau dari kantor desa itu memang kecepatan akses internetnya harus oke, umpamanya seperti itu. Ya. Pak Wabub. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih Gus. Jadi pertama soal akses internet, memang itu program prioritas kita untuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi informasi di Kabupaten Pasaman. Kita sadari bahwa ada beberapa nagari atau kecamatan yang menjadi sasaran dari program ini, termasuk salah satunya Mapatunggu Selatan, kemudian juga Mapatunggul dan Rawa Utara. Nah, karenanya ini kita intervensi lewat penyediaan infrastruktur informasi telekomunikasi, terkhusus bagi area yang masih blank spot, itu kita prioritaskan segera untuk bisa ditangani, disediakan akses internetnya. Jadi saya kira Pak Ilbar, Pak Irfan ya, ada mungkin berapa jorong lagi situ yang belum ya, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita penuhi agar masyarakat bisa menikmati akses internetnya di nagari yang bersangkutan. Karena itu juga tentu akan berpengaruh terhadap faktor akselerasi pembangunan di sana. Ya, nah, saya kira itu pertama, nanti lebih lanjut kita koordinasi dengan Kominfo ya, Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman. Jadi oke Gus, saya kira Gus juga punya atensi besar ini buat nagari-nagari kita. Nah, yang kedua tentu bagi nagari yang sudah melakukan terobosan kinerja baik, suatu hal yang amat patut dan layak untuk kita appreciate ya, kita berikan reward. Jadi kalau yang kurang Gus, kita punishment. Ya lambat-lambat ini kita beri punishment juga. Ya kan? Kalau ada reward, ada punishment juga ya. Nah, yang dua ini luar biasa ini. Languang dan Kotorajo, karena sudah punya gebrakan, ya kan, sudah mampu dengan begitu cepat menyediakan data SDGs-nya, ya kan, menyelesaikan. Saya kira ini kita pertimbangkan untuk sesuatu yang kita berikan reward ya, apakah itu membentuk dana khusus atau apa namanya. Kalau pusat itu kan ada dana insentif pusat, ya kan, regulasinya, sehingga desa-desa ini berlomba-lomba secara sehat ya, kompetitif untuk bisa meningkatkan pembangunan daerahnya, nagarinya di desa-desa atau nagari yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Wabub, Pak Sabar. Ini luar biasa pagi ini semakin cerah. Kalau kemarin teman-teman pendamping yang sudah mendapatkan pencerahan karena silaturahmi halal bihalal sudah mendapatkan gambaran apa yang sedang diperjuangkan Gus Menteri untuk teman-teman pendamping. Lanjut pagi ini kayaknya nagari-nagari di Pasaman juga mendapatkan sesuatu ini, mendapatkan pencerahan ini dari Pak Wabub bahwa satu request kita, Gus. Silakan. Request kita agar Menteri
desa itu bisa berkunjung ke Pasaman. Ya, siap. Kemarin sudah disampaikan Mbak Feti di forum Halal Bihalal, dan tadi Pak Kapusdati juga sudah menyampaikan Pak Gus Menteri sudah memberikan sinyal untuk bisa datang ke Pasaman. Semoga nanti pas acara di Pasaman benar-benar bisa lebih melakukan interaksi, melakukan komunikasi dengan Gus Menteri, sehingga bahwa desa memang harus yang diutamakan, yang dimuliakan, supra desa ini menjadi bagian yang memberikan dorongan, artinya supaya desa ini benar-benar bisa menjadi prioritas, menjadi yang utama. Jadi kalau ditanya data yang punya siapa, oh ya nagari, ya desa, dan seterusnya. jadi ini Pak, kita lapor sedikit. Pasaman antara lain kita fokus pengembangan sektor pariwisata. Jadi ada potensi wisata di beberapa nagari ya. Nagari Langwong juga punya, kemudian Kotorajo punya, nagari Lensekodo, ada Puncak Koto Panjang ya. Itu dari peran serta masyarakat swadaya, ya itu pemuda yang coba bergerak. Kemudian ada beberapa potensi yang lain, Sontang Park, kemudian Bensos, terus juga Tonang, agrowisata Tonang, kemudian juga Embon Water Park. Nah, tapi ada yang lebih potensial juga adalah di Bonjol. Bonjol di nagari Ganggomudia, Ganggoilia. Nah, kita jadikan dua nagari ini sebagai nagari wisata. Sebagai nagari wisata. Jadi fokus pada pengembangan wisata. Di situ ada kelahiran Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Nah, selain juga garis Katulistiwa. Jadi potensi wisata luar biasa. Ada garis Katulistiwa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Satu. Yang kedua ada wisata sejarah Imam Bonjol. Ya, Imam Bonjol dengan perang padrinya ya dulu. Nah, jadi negara ini Gus berhutang terhadap Pasaman juga ini. Karena ini promosinya Pak Wagub luar biasa ini. Nah, jadi Bonjol kita mengintervensi untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan wisata terpadu. Nah, kenapa terpadu? Agar semua OPD Cantel, agar semua tingkatan pemerintahan juga terlibat, baik pemerintah pusat, provinsi sudah menjadikan Bonjol sebagai destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat. Nah, karenanya juga kabupaten nagari sebagai basis pemerintahan terendah itu konsen pada pengembangan SDM, perilaku masyarakatnya, kehidupan bersih, sehat, kemudian juga ketertibannya, pola pikir dan sebagainya, sehingga kesiapan untuk menerima para tamu pengunjung wisatawan ke nagari itu. Nah, kita minta agar Kementerian Desa bisa memberikan perhatian lebih terhadap nagari-nagari yang kita kembangkan sebagai nagari wisata. Nah, itu antara lain Gus. Kita minta Gus Menteri juga bisa turun ke Pasaman ini. Oke, siap. Jadi salah satu yang memang menjadi fokus Kementerian Desa di samping badan usaha milik desa untuk masalah ekonomi adalah desa wisata. Jadi kalau kemarin itu ada Dewi, ada Dedi, jadi desa wisata, desa digital, ini mungkin menjadi salah satu yang menjadi fokus dari Kementerian Desa. Oke, kita akan mendengarkan dari Gus Ivan nih. Tadi sudah disampaikan bagaimana semangat dan trik yang dilakukan oleh wali-wali nagari. Jadi bagaimana kegotong royongan menurut saya ini kegotong royongan, kebersamaan. Jadi semangat ideologi Pancasila itu kan ekasilanya gotong royong. Jadi kebersamaan atau kegotong royongan ini menjadi penting. Jadi seperti yang disampaikan wali nagari tadi, bagaimana memanfaatkan atau menggunakan teman-teman dari yang sekarang sudah berjalan dengan Popdarwis, dengan macam-macam komunitasnya, itu menjadi kemudahan untuk agenda-agenda ini menjadi lebih cepat terlaksana. Pak Wakil Bupati, Pak Sabar tadi juga
sudah banyak memberikan promosi juga nih untuk Pasaman. Insya Allah nanti Gus Menteri akan didorong, diagendakan oleh Kapus Datin kita untuk bisa ke Pasaman. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Salam Pak Wakil Bupati Pak Sabar. Ya. Salam untuk Pak Wali Nagari kembali. Jadi saya kira ada hal yang kemarin waktu halal bihalal dengan pendamping desa itu setelah selesai dan kemudian seperti biasa Gus Menteri merefleksikan gitu hasil-hasil kegiatan itu. Ya, dan beliau menyampaikan ya antara lain bahwa kalau yang lancar ya ternyata lancar gitu. Memiliki trik-triknya sendiri. Kami diminta untuk mengkoleksi trik itu gitu Gus Koco. Jadi namanya ya sebetulnya mudah karena tinggal melihat kembali semua video tentang SDGs desa untuk melihat trik-triknya itu ya. Dan memang ada hal-hal yang menarik gitu. Mengapa di wilayah yang justru di ujung gitu. Kalau kemarin Gus Menteri menyampaikan dari Maibrat ada Bu Angel Naga itu ya, yang mengatakan selesai juga di sana yang untuk pendataan fisiknya gitu. Kemudian Gus Franky juga menyampaikan sudah selesai ya. Bahkan targetnya hari ini selesai, besok 1 desa lagi, padahal ada di Timur Tengah Utara gitu. Saya kira Gus Koco tadi baru saja menyampaikan bahwa ternyata itu dilihat dari sisi gotong royong. Jadi memang hipotesis kita kan semakin jauh mungkin ya, jauh dari kota mungkin gotong royongan justru makin kuat dan itu kemudian menguatkan, mempercepat ternyata mengisi SDGs. Gitu. Mungkin setelah ini Pak Wakil Sabar, ini kami juga diminta sebelum tanggal 30 Mei, di mana pada saat itu seluruh analisis desa sudah otomatis ada di sistem gitu. Tapi untuk desa-desa dan kemudian sampai ke kemarin adalah Mesuji yang langsung akan dipakai seluruh kabupaten itu, maka olahan manual ya, sehingga bisa langsung digunakan itu kami ditugasi untuk disampaikan kepada seluruh desa pada hari ini ya, pada hari ini. Jadi Gus Koco selambatnya siang nanti ini ada banyak tugas bagi kami ini gara-gara kalau kemarin istilahnya Gus Eko gara-gara para bintang film dari Sarapan SDGs Desa di TV Desa ini yang tampil gitu. Jadi kami ada beberapa tugas yang ini menyediakan email dan kemudian contoh berita acara kalau yang pakai berita acara, kalau yang pakai SK kepala desa ya. Sebelum ini proses digital signature seluruh kepala desa se-Indonesia ini juga sedang diurus ya, belum selesai sampai pagi ini. Urusan administratif biasa gitu. Karena ternyata juga belum ada yang belum terbayang bahwa menyediakan digital signature untuk 75.000 kepala desa itu. Jadi ketika kami mengajukan itu juga masih dibahas secara internal di lembaga lain gitu. Jadi yang ini berarti akan ada tanda tangan digital oleh semua kepala desa di seluruh Indonesia. Ya, benar ya. Luar biasa. Yang resmi maksudnya ya, resmi artinya itu termasuk bisa digunakan, diakui oleh Bank Indonesia, diakui oleh OJK gitu ya. Selain tentu saja diakui oleh kementerian ya. Plus tadi ini bupati sama wakil bupati bisa kalah ini urusannya kalau tanda tangan digitalnya kayak gitu. Ya Pak Sabar ya. Lanjut Gus. Ya. Sama juga Gus Koco.
laporan harian dari para pendamping nanti juga pakai digital signature pendamping desa gitu. Jadi sudah basisnya seperti itu. Plus tadi seperti yang kemarin disampaikan Gus Eko dari Mesuji, berbagai cara-cara dan laporan yang manual dulu Gus Koco, sebelum yang 31 nanti. Kalau 31 sih gampang, tinggal download seperti laporan harian pendamping itu sudah nggak usah bikin, tinggal download gitu. Nanti juga begitu. Tapi sebelum sampai ke sana, kami diberi tugas menyiapkan pada hari ini. Gitu. Jadi sebagai tindak lanjut dari desa-desa yang sudah menyelesaikan 100% pendataan SDG desa ini. Jadi seperti biasa, Gus Menteri, yang membahayakan dari beliau itu kalau sudah turun, jadi Pak Wabub, Pak Sabar, beliau itu ada di lantai 2. Ya. Kemudian kalau sudah mau pulang begitu, itu turun, kemudian naik ke mobil kenegaraan beliau itu. Ya. Tapi pada saat di dalam kemudian kacanya dibuka, nah, itu sudah tanda-tanda kalau di Spiderman itu ada instingnya langsung nyala ini. Ini pasti ada perintah penting ini. Asnya beliau sudah masuk ke dalam mobil, kemudian kaca jendela diturunkan. Wah, ini perintah penting yang harus segera ini biasanya begitu. Dan itu perintahnya yang tadi, yang harus kami selesaikan siang ini. Jadi begitu Gus Koco, kerabat desa. Ini banyak mengenai apa yang harus dilakukan permintaan itu, semua permintaan yang di chat dan di dalam YouTube itu insya Allah siang ini kami selesaikan. Karena itu perintah ketika kaca jendela mobil diturunkan, itu perintah-perintah. Bos, nanti perintah lain ketika kaca mobil diturunkan, siap-siapkan untuk berangkat ke Pasaman. Oke. Ya, Pak Wabub. Oke, Gus Ivan, kerabat desa, pendamping desa yang saya muliakan. Jadi memang ide atau awal dari SDGs, sarapan SDGs desa ini sebenarnya lebih pada tantangan TV desa ke Kapus Datin waktu itu. Bagaimana berani membuka diri untuk belanja inovasi dan belanja permasalahan. Jadi kenapa ada 2 belanja di sini? Belanja inovasi itu lebih pada bagaimana kita bisa mendengar teman-teman di desa itu kemudian punya terobosan-terobosan. Itu tidak semuanya terdengar sampai di Kalibata, tidak semuanya terdengar di kementerian, sehingga tidak bisa kemudian dijadikan sebagai contoh baik yang kemudian bisa diikuti yang lain. Oleh karenanya kita memberanikan untuk menantang, ayo kita buka ruang. Dan belanja masalah. Belanja masalah itu artinya bahwa ternyata kebijakan yang dibikin itu merepotkan. Kadang-kadang kan tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan nih dari teman-teman pendamping, mungkin sampai ke atas, sampai di tingkat tertentu, wah nggak enak nih menyampaikan, akhirnya stop, nggak terdengar ini. Nah ketika dengan forum seperti ini, maka semua permasalahan, semua problematika itu dicoba dicarikan solusinya. Itu dengan cara kita sarapan pagi seperti ini, sarapan SDG seperti ini, untuk kemudian ternyata ada kesulitan ini. Ternyata ada yang dimarahin sama enumerator gara-gara uploadnya tidak bisa lancar dan seterusnya. Akhirnya kan kemudian mencari solusi, bukan kemudian mencari siapa yang salah, tetapi mencari penyelesaian. Ini semangat yang coba kita lakukan, dan semoga forum ini terus bisa berlanjut. Kemudian teman-teman juga tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan, karena apapun yang ada permasalahan di lapangan, kalau tidak dicarikan penyelesaian, maka kemudian itu akan menumpuk menjadi masalah yang besar dan akan semakin sulit untuk kita selesaikan. Jadi kalau dulu saya punya pemikiran tentang bagaimana kebetulan 2010 saya mengembangkan satu LSM,
relawan desa itu semangatnya adalah mencerdaskan masyarakat, meningkatkan profesionalitas aparat menuju desa yang mandiri, bahagia, sejahtera. Gara-gara ketemu teman-teman pendamping, kayaknya saya pengen merubah yang bagian tengah ini dari aparat yang profesional menjadi pendamping yang profesional. Jadi kalau masyarakatnya cerdas, pendampingnya profesional, desa mandiri, bahagia, sejahtera itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang gampang dicapai. Mandiri karena tidak ada ketergantungan, sejahtera, bahagia karena tidak pernah ada ketakutan apapun, sejahtera secara ekonomi menjadi lebih baik. Ini sesuatu yang mungkin semangat yang coba kita bawa, dan kita berharap kerabat desa, pendamping desa jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk terus mengikuti acara ini, jangan bosan-bosan, dan jangan segan-segan kalau memang ada sesuatu yang ingin diangkat atau ingin dibicarakan, sampaikan ke tim redaksi kami, sampaikan kepada kami untuk kemudian kita agendakan. Kita agendakan untuk kemudian bagaimana ini ada sesuatu, kemudian kita berikan solusinya. Tanpa terasa 1 jam 5 menit di penghujung, rasanya saya harus memberikan, karena Gus Ivan tadi sudah menyampaikan, saya harus memberikan kesempatan closing statement dari Pak Wakil Bupati dan Mbak Feti ini, karena saya melihat daya dorongnya ini luar biasa ini. Motivator, pembelajar sebagai seorang pendamping ini akan menjadi sangat penting untuk kemudian desa-desa bisa lebih dikuatkan. Kita dari Mbak Feti dulu ya, Pak Wabub, nanti closing acara kita dari Pak Wabub. Silakan Mbak Feti. Siap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Wakil Bupati. Ya. Salam sehat. Benarkan Gus Koco, Gus Ivan, seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa Pak Wabub kita ini adalah orang pemberdayaan. Pernah satu tim di program Pamsimas 2008, cuma karena kata Bang Boim tadi rezekinya lebih bagus dari kami, Bupati, dan sebelum ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita sebenarnya mampu adalah ketika seluruh wali nagari berkenan mengikuti dan sadar mengikuti program-program yang dianjurkan oleh kementerian, oleh pemerintahan daerah. Tapi ketika desa atau nagari tidak berkenan mengikuti atau lambat mengikuti program, sehingga kehadiran pendamping itu cukup keras dalam mendampingi nagari. Sekeras apapun pendamping, ketika daya pikir nagari tidak mau berubah, maka kita tidak akan bisa pendamping ini sukses. Yang kedua adalah dukungan Pemda. Dukungan Pemda itu sangat penting, Gus, karena tanpa dukungan Pemda semua kegiatan tidak berjalan. Walaupun ada program kementerian, kalau tidak diturunkan atau dituangkan ke dalam peraturan bupati, peraturan wali kota, itu tidak akan jalan. Itu kan belum ada peraturan kita, nah nagari tidak akan mau menjalankan. Yang ketiga adalah kami Kabupaten Pasaman, tim pendamping mulai dari TA, PD, PLD adalah tim solid. Mereka mau, mampu, dan siap bekerja mendukung program Kementerian Desa. Itu yang penting, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri, tidak ada yang bisa jadi Superman, tetapi kita harus menjadi super team. Jadi semua bekerja bersama-sama. Silakan Pak Wabub, Pak Sabar untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Pertama tentu kita berupaya terus agar pola pikir mindset di semua tingkatan bisa berubah, baik tingkatan pemerintah daerah kabupaten, tentu juga kecamatan dan nagari. Selaras disampaikan oleh Bu Feti tadi, ini kesadaran, kemauan amat penting sehingga tentu daya dorong terhadap sebuah kemajuan itu bisa kita wujudkan. Terbukti di dalam program MDGs ini bisa cepat dilakukan oleh Nagari Languang dan Nagari Kotorajo. Ini menjadi contoh buat nagari-nagari yang lain tentunya kita harapkan. Nah seterusnya
untuk sebuah kemajuan butuh kolaborasi. Kita harapkan semua pihak bisa bekerja sama di semua tingkatan, dan kita appreciate, terima kasih kepada Kementerian Desa yang sudah memberikan perhatian lebih kepada Pasaman. Sekali lagi kita harapkan agar di Sikidul Pak Menteri bisa turun ke Pasaman. Jadi saya akan bawahi sebagai closing statement saya, yang mana tunggu pada ini udah yang kelima kali tadi Pak Wabub menyampaikan. Saya kira itu. Salam dari Bapak Haji Utama, Bupati Pasaman, dan segenap jajaran pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Pasaman. Terima kasih sekali lagi, apresiasi kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa. Jadi ada satu pembelajaran yang mungkin saya bisa berbagi kepada teman-teman. Saya mulai tertarik dengan isu-isu desa dari 2004, dan salah satu kepala desa yang waktu itu kemudian menjadi mentor atau tempat saya belajar menyampaikan bahwa tidak cukup hanya kesadaran, tetapi kita juga butuh kesabaran. Jadi tidak cukup bahwa kita ini sadar data ini penting, tetapi juga butuh kesabaran untuk mengedukasi. Saya pikir ini bisa menjadi pegangan kita bersama. Ayo kita sadar bahwa data adalah aset, data adalah penting, dan kita sabar untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wakil Bupati, terima kasih wali-wali nagari yang sudah bergabung sampai di sini acara kita. Jangan lupa agendakan untuk mendapatkan nutrisi tentang SDGs desa, tentang pemberdayaan desa setiap pagi, sarapan SDGs desa, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis gendol baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.